Halo teman-teman semua, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Claudia Mediatrix Wijaya dari Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kelas-kelas sosial untuk mata kuliah sosiologi yang diberikan oleh dosen pengampu Marianus Muharlimua S. Fils MA. Apa saja yang dimaksud dengan kelas-kelas sosial? Tentunya akan dibahas pada video kali ini. Pertama, mengenai pengertian kelas. Jadi, kelas sosial itu dikenal juga dengan istilah stratifikasi sosial. Stratifikasi sendiri berasal dari kata stratum yang artinya lapisan. Itu berarti ada lapisan-lapisan yang terdapat dalam hubungan sosial yang ada dalam masyarakat. Berikut kita akan melihat pengertian kelas sosial menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Karl Marx. Karl Marx sendiri merujuk kelas sosial kepada pemilikan alat produksi. Maka dari itu, menurut Karl Marx, para pemilik modal atau alat produksi termasuk kelas kapitalis. Sedangkan kelompok yang tidak mempunyai alat produksi selain tenaga dimasukkannya ke dalam kelas buruh atau disebut juga kaum buruh. Jadi menurut Karl Marx, siapa saja yang memiliki uang atau alat produksi, modal yang besar, berarti mereka adalah kelas tertinggi atau kelas kapitalis. Berikutnya, Max Weber. Max Weber memberi makna kelas yang lebih luas daripada pengertian yang diberikan oleh Karl Marx sebelumnya. Dalam hal ini, Max Weber menekankan bahwa kelas sosial tidak saja sebatas pada penguasaan atas barang-barang, tetapi juga pada peluang untuk memperoleh penghasilan. Jadi di sini Max Weber ingin mengatakan bahwa untuk menempati kelas sosial yang tinggi, selain harus memiliki modal, orang-orang juga harus memiliki peluang untuk memperoleh penghasilan yang besar. Selanjutnya, makna kelas sosial menurut Giddens. Giddens sendiri memperluas wilayah makna kelas selain apa yang telah dikatakan sebelumnya oleh Karl Marx maupun oleh Max Weber. Giddens menambahkan bahwa kelas sosial merupakan kemampuan dan kemampuan itu terbukti dengan adanya ijazah. Nah, jadi teman-teman, menurut Giddens, untuk bisa menempati kelas sosial yang tinggi, seseorang harus memiliki kemampuan, dan kemampuan itu bukan hanya soal kemampuan yang bisa dibicarakan, tetapi harus mampu dibuktikan dengan adanya ijazah. Maka ijazah menjadi standar untuk kelas sosial. Selanjutnya, menurut Peter Berger. Nah, Peter Berger mendefinisikan konsep kelas sebagai satu jenis stratifikasi di mana posisi umum seseorang dalam masyarakat secara mendasar ditentukan oleh kriteria-kriteria ekonomis. Jadi, dalam kelompok masyarakat tentunya ada kriteria-kriteria ekonomis yang dapat menyebutkan seseorang disebut kaya atau seseorang disebut dengan kelas menengah. Maka kelas inilah yang oleh Peter Berger didefinisikan sebagai suatu jenis stratifikasi. Selanjutnya, kelas sosial menurut Robertson. Robertson mendefinisikan sistem kelas sebagai berikut. Sistem kelas adalah satu bentuk stratifikasi sosial yang terbuka yang didasarkan pertama-tama atas status ekonomi yang takluk pada perubahan. Artinya, status ekonomi akan mengalami perubahan dari zaman ke zaman, dan itulah yang akan menentukan suatu status kelas sosial yang terdapat dalam masyarakat. Kriteria-kriteria kelas. Setiap kelas sosial memiliki beberapa kriteria, antara lain: pertama, besar jumlah anggotanya; kedua, kebudayaan yang sama yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga; yang ketiga, kelanggengan; yang keempat, tanda lambang yang merupakan ciri khas; yang kelima, batas-batas yang tegas antara kelompok tersebut dengan kelompok lain; dan yang keenam, antagonisme tertentu. Selanjutnya ialah dasar-dasar stratifikasi sosial. Jadi, yang perlu diketahui bahwa lahirnya stratifikasi sosial
terjadi secara otomatis di dalam masyarakat seiring dengan tingkat pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Nah, ada beberapa kriteria yang digunakan untuk kemudian menyusun lapisan atau stratifikasi sosial. Yang pertama adalah kekayaan. Nah, kekayaan sendiri menjadi dasar atau patokan untuk menentukan seseorang dalam pembedaan anggota secara hierarkis. Itu berarti orang yang mempunyai banyak harta akan menempati tangga paling atas. Hal ini akan terungkap dalam rupa-rupa bentuk seperti rumah, fasilitas ataupun transportasi dan lain-lain. Begitu juga orang yang paling kurang memiliki kekayaan akan menempati tangga pembedaan yang paling bawah dan terungkap secara kontras dengan kelas yang paling atas. Lalu kekayaan akan menjadi lambang status orang. Yang kedua ialah kekuasaan. Nah, kekuasaan ini sejalan dengan penjelasan yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa posisi seseorang akan ditentukan oleh besar kecilnya kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh seseorang. Jadi barang siapa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang paling banyak, tentunya ia akan menempati posisi atau tangga status paling atas. Poin ketiga ialah keturunan atau kehormatan. Jadi, selalu saja ada orang yang lebih disegani dan dihormati daripada orang lain. Bisa jadi kehormatan tersebut bukan karena kekayaan atau kekuasaan, tapi karena prestasi-prestasi lain atau merupakan faktor keturunan di mana lebih sering terjadi pada masyarakat yang bersifat tradisional. Biasanya mereka ini terdiri dari orang tua atau orang yang berjasa dalam masyarakat dalam bentuk keluarga. Yang poin terakhir ialah pendidikan. Nah, masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan akan menjadikan pengetahuan sebagai dasar penentuan tempat atau posisi seseorang dalam susunan hierarkis. Jadi orang yang memiliki banyak pengetahuan tentunya akan mendapatkan stratifikasi yang paling atas atau sebaliknya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.